Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Setelah sukses di kota Makassar dan Semarang, MGN Stage kembali hadir di bumi Arema, Malang. Dihadiri oleh para pemuda yang siap membawa perubahan dan juga narasumber inspiratif, MGN Stage kali ini mengusung tema mengejar prestasi nggak cuman sensasi. Inilah MGN Stage Kota Malang. Untuk menciptakan sebuah prestasi dibutuhkan pertama kerja keras. Sensasi menawarkan pilihan sekarang dengan perkembangan era digital yang sangat pesat kemajuannya. Jujur, cinta itu memandang wanita, memandang pria dengan tanggung jawabnya. Kulukum ro'in, kalian adalah pemimpin, pasti bisa. Passion itu bukan hanya sekedar keinginan. Passion itu adalah sesuatu hal yang harus diikuti oleh perjuangan. Pemuda adalah siapa-siapa yang masih berpikir maju. Ke depan saya mau berkontribusi apa? 10 tahun dari sini saya mau jadi apa? Kata sensasi selalu lekat dengan konotasi negatif. Masyarakat terbiasa bahkan menyukai sensasi yang disuguhkan. Lantas, apakah sensasi selalu buruk dan prestasi selalu baik? Untuk itu, mari kita saksikan diskusi sensasi versus prestasi bersama Afiani Malik dan Valentinus Reza berikut ini. Oke, sensasi itu memang rangsangan emosi ya dari dalam diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ada peristiwa apa misalnya drama, lalu pro dan kontra, kontroversi itu merangsang emosi kita untuk berkomentar, untuk ngejulit lah istilahnya saat ini. Tapi toh itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Adanya sensasi, karena sensasi tiap hari datang, tiap jam, tiap menit di kehidupan kita dan kita menikmati sensasi. Betul tidak? Kita menikmati sensasi yang dihadirkan oleh para konten kreator mungkin. Sensasi menawarkan pilihan sekarang dengan perkembangan era digital yang sangat pesat kemajuannya. Jadi sensasi itu memang perlu, bisa mengisi prestasi, agar prestasi itu bisa semakin dikenal oleh banyak orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi saya pikir sensasi bisa mengisi prestasi. Yang mana yang mau teman-teman kejar? Sensasi duluan atau prestasi duluan? Nah, kalau prestasi buat saya lebih long lasting. Kenapa? Karena untuk menciptakan sebuah prestasi dibutuhkan pertama kerja keras, konsistensi. Dan juga prestasi itu nggak semua orang bisa melakukannya. Di situ ada yang namanya kompetisi kan, di mana semua orang berjuang untuk menjadi yang terbaik. Di bidang apapun, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Jadi menurut saya, meskipun ada yang bilang gini, iya prestasi, tapi kalau nggak viral buat apa? Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya, dua-duanya antara sensasi dan prestasi memang saling berkaitan. Tapi kalau sensasi mulu gak ada prestasinya, lama-lama orang itu akan tergeser dengan sendirinya. Sesuatu yang diraih secara instan menurut saya tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang diraih dengan proses yang panjang, kerja keras biasanya itu akan bertahan lama. Dan sesuatu itu bisa lebih membanggakan. Sensasi mulu nggak ada prestasinya akan boring, akan nggak berguna. Mungkin akan sia-sia karena sifatnya hanya sementara yang tidak punya dampak yang lebih besar untuk membawa perubahan yang lebih baik untuk diri kita maupun lingkungan kita. Tapi prestasi itu kalau tidak masif, tidak diviralkan gitu, sayang karena bisa jadi prestasi yang dihasilkan dari kerja keras, dari konsistensi, dari perjuangan dan pengorbanan, siapa tahu bisa menginspirasi terciptanya prestasi yang lain gitu. Yang terjadi sekarang nih trennya, banyakkan sensasinya apa prestasinya sih? Yuk kita lihat.
kita nggak kasih label ya di sini antara prestasi atau sensasi. Menurut teman-teman yang mayoritas ada di sini, Citayam Fashion Week, sensasi atau prestasi? Hampir semua bilang Sebentar, sensasi. yang bilang ini sensasi, ngacung. Coba lihat. Ini sensasi. Oke, yang bilang ini prestasi? Lebih dikit lagi. Ada di pojok dikit cuma 1-2 orang tadi. Oke, tolong yang bilang ini sensasi, siapa coba tadi? Boleh nggak naik ke depan? Oke. Boleh. Satu cowok, satu cewek. Ayo, Oke, sekarang. Oke, nextnya kita akan tampilkan lagi satu foto dan menurut teman-teman ini sensasi atau prestasi. Tapi ini obvious nggak sih? Ini prestasi atau sensasi? Oke, kita tuker. Yang cowok satu dari sini, yang cewek satu dari sini yang bilang ini prestasi. Sa, tolong Sa. Oke. Sebelah kanan saya. Mas silakan Mas. Oke. Ini bisa? Iya. Oke. Sensasi. Oke. Kalau menurut saya ini saya katakan sensasi karena ini kan teman-teman ini sebenarnya masih tahap pendidikan dan pernah saya lihat ditawarkan sama Menparekraf beasiswa tapi ditolak. Ini subjektif ya. Kebetulan saya jurusan ilmu ekonomi, menurut saya itu teman-teman yang lagi ngetrend di Citayam itu harusnya pada saat ini masih dalam dunia pendidikan. Dan di dunia ilmu ekonomi yang saya pelajari itu ada namanya poverty trap, jebakan kemiskinan. Untuk mengatasi jebakan kemiskinan itu yang atau poverty trap tadi, itu ya salah satunya dari dunia pendidikan. Kita tanya lagi. Oke. Yang di sebelah temannya. Oke. Menurut saya sendiri kenapa saya bilang sensasi? Karena mereka ini berlomba-lomba untuk memakai pakaian yang menurut saya itu berlomba-lomba supaya keren, dianggap keren. Dan mereka itu bukan dari segi penampilannya itu mereka itu lebih mementingkan viral gitu Kak. Kita lebih menekankan juga selain menyampaikan informasi, tapi juga interaksi ke rekan-rekan audiens kita gitu. Kayak tadi ada audiens yang ternyata passionnya itu nyanyi dan dia nyanyi di atas panggung gitu kan. Dan kemudian kita mencoba mensupport dia dengan tepuk tangan, dengan ikut memberikan semangat lah seperti itu. Nah tadi juga ada yang nekat minta selfie gitu ya di atas panggung. Jadi ya itu bagian dari interaksi kita dan bisa kita lihat bagaimana Metro TV itu dan ternyata dekat gitu dengan pemirsa kami, terutama anak-anak muda di Kota Malang. Saya sangat bangga juga bisa terlibat di MGN Stage dan saya harap MGN Stage ini bisa terus ke kota-kota lainnya ya. Karena MGN Stage ini bagi saya menginspirasi juga untuk adik-adik kita yang masih kuliah, yang masih sekolah begitu. Karena kan di sini kita banyak berbagi inspirasi ya di MGN Stage, sehingga saya harap MGN Stage bisa semakin berkembang nanti. Rasanya itu senang banget berada di event ini karena materinya benar-benar yang ringan, cuman berbobot banget. Awalnya saya kira kayak yaudah talk show biasa, mungkin bosen, ngantuk gitu ya. Ternyata dari banyak kayak pemateri yang masih satu tema, tapi apa yang disampaikan itu bermanfaat banget dan masih diselingin juga ice breaking, hiburan juga benar-benar seru banget lah. Apalagi materinya masuk banget dengan kondisi anak muda kita sekarang.